Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya seorang janda yang sendirian dan saya sudah berumur 75 tahun. Tapi badan saya masih bagus menurut orang yang lihat. Saya masih ingin menikah, pantaskah Buya? Karena masih ada nafsu syahwat. Tapi kalau ngomong sama keluarga atau orang akan keinginan saya untuk menikah, saya akan ditertawakan Buya. Jadi saya malu. Seolah-olah gak masuk akal memang diri saya seperti umur 50 atau 60. Mungkin masih dikasih bonus dari Allah, istilahnya saya masih merindukan pendamping sebagai imam untuk menuju surga. Ibadah untuk suami masih bisa. Minta pendapatnya Buya. Saya janda sudah 15 tahun, suami saya meninggal Buya. Mohon solusinya atau doanya yang terbaik Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang perlu dikuatkan dan ditingkatkan adalah siapapun, khususnya yang lagi sendiri, rasa takut kepada Allah. Dan ternyata rasa takut kepada Allah itulah yang akan menghantarkan kepada harapan-harapan, mempermudah sampai kepada tujuan. Rasa takut kepada Allah yang syahwatnya bergolak, kemudian ditingkatkan rasa takutnya kepada Allah, maka Allah akan hantarkan permudah pernikahan. Tapi yang tidak takut kepada Allah, mencicipi yang haram, akan dijauhkan pernikahannya. Karena apa? Dia sudah mencicipi, sehingga mau nikah nanti dulu. Tapi kalau dia takut kepada Allah, tidak, ini syahwatku tinggi dan sering bergolak, kalau aku tetap begini, wah bahaya. Langsung lihat begitu mudahnya dia akan cari solusi dengan secepatnya yang diridhoi oleh Allah, akan mendekatkan pernikahannya. Tapi kalau sudah mencicipi yang haram, menjauhkan dia. Karena di saat mau menikah, entar dulu dah pun juga terpenuhi, tidak akan sampai-sampai. Tapi semakin tahan, ini termasuk siasat juga, tahan, tidak, aku tidak boleh mendekati yang haram, maka begitu mudahnya setelah itu untuk mencari yang halal. Dan selagi seorang laki-laki, ya tetap laki-laki, umur tidak ada, wanita tetap wanita, fitrah rindu kepada seorang laki-laki, laki-laki rindu adanya seorang wanita yang mendampinginya, paling tidak teman diskusi. Dan keindahan dalam kebersamaan bukan selamanya harus hubungan seks. Biar umurnya 75 tahun kan, bisa saja dia merindukan seorang laki-laki, mungkin terkesan dengan keindahan pasangannya dulu yang telah meninggal dunia, yang biasanya setiap malam ada cerita indah atau apa, bersendaguro dan seterusnya. Lalu dia rindu suasana sah, kemudian dia mencari yang halal, biarpun umurnya 150 tahun, 2 kali lipat dari umur Anda wahai ibu yang soleha, nggak ada masalah. Bahkan bukan tidak perlu ditertawakan, bahkan jawabannya bagi seorang anak, hei anak, kami ingatkan, jangan pandang ibumu sama nenekmu itu selamanya sebagai ibu dan nenek, tapi harus kau pandang ibu dan nenekmu adalah seorang wanita manusia normal yang kadang punya hajat yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Seorang anak laki-laki melihat ayahnya, jangan kau pandang ayahnya selamanya ayah saja, tapi pandang seorang pria yang mungkin punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sehingga bahkan dalam hukum fikih, seorang anak yang menemukan ibunya atau ayahnya yang punya hajat kepada pasangan, lalu mereka sang ayah ini tidak punya mahar, maka wajib bagi seorang anak untuk memberi mahar, menafkahi maharnya agar ayahnya menikah. Ayo, karena ini urusan pribadi. Kecemburuan masalahnya adalah di surga nggak ada cemburuan itu. Ibunda yang telah wafat adalah dalam kemuliaan, atau ayahanda tadi nenek. Jadi ibu adalah wajar saja. Padahal yang diinginkan memang bukan hubungan seks seperti anak-anak muda yang baru menikah dan sebagainya, bukan. Akan tapi ada sesuatu kebersamaan, ngobrol. Dan memang kalau sudah suami istri itu lebih mudah dalam banyak hal. Ada hal yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, biarpun anak terdekatnya ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Mohon maaf, ada mungkin seorang ayah atau seorang kakek yang ingin membersihkan wilayah tertentu yang nggak bisa seorang anak susah, tapi istrinya bisa melakukannya, atau sebaliknya. Jadi bukan merupakan sebuah kesalahan. Bahkan yang seruan kami bukan kepada Anda wahai nenek yang soleha, Anda sudah nenek kan tadi, akan tapi kami seru kepada cucu dan anak-anak, tidak boleh menertawakan dan tidak boleh menganggap sepele. Bahkan termasuk kehinaan, dan kehinaan disebut dalam satu riwayat adalah Syekh Zani, sudah tua melakukan zina. Bahkan di atas
jelas kehinaan. Sudah tua melakukan zina. Ayo. Karena sudah tua secara fisik melakukan kehinaan. Artinya, jika kita menyelamatkan, biarpun sudah tua dari perzinahan, juga sebuah kemuliaan yang luar biasa. Jadi, tidak perlu ditertawakan yang demikian itu. Apalagi beliau mengakui fisiknya sehat, dan memang kita menemukan ada orang umur 75 tahun kayak umur 55. Mungkin cara hidupnya benar makanya. Tapi hari ini ada umur 40 tahun kayak umur 75 tahun. Semua makanan dimakan, nggak pakai aturan. Intinya, tidak ada masalah. Nenek yang solehah, boleh. Anda usulkan, Anda menikah dengan siapa, boleh. Dan bagi anak-anaknya, memikirkan, nggak ada masalah. Menikah. Biasanya larangan-larangan itu ada hubungan-hubungannya, ada hubungannya dengan agama. Misalnya apa? Wah, nenek kan punya banyak duit, nanti diambil sama suaminya. Ada sudah bukan hal-hal yang masuk akal kan? Hanya urusan-urusan tamak kan? Anda melarang semacam itu. Urusan kecemburuan, kakek sudah mulia, wafat dan husnul khotimah, selesai, indah. Seperti itu. Jadi kepada siapapun tolong, begitu sebaliknya wahai ibu, wahai ayah, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, akan tapi pandang mereka sebagai seorang wanita atau pria yang punya syahwat pribadi, punya hajat pribadi, sehingga seorang ayah gampang-gampang melarang pernikahan juga nggak boleh. Kalau sudah waktu yang menikah adalah, dan syahwat bergolak, susah untuk menghentikannya. Kalau dibiarkan apa yang dilakukan? Karena itu harus dilampiaskan. Tidak ada halal kemana? Haram. Bapaknya ikut dapat bagian daripada dosanya. Kita perlu berpikir cerdas dalam urusan halal. Buka pintu halal. Kalau pintu halal terbuka, maka pintu haram akan tertutup. Hati-hati. Jika kita mempersulit pintu halal, membuka pintu halal, maka hati-hati. Pintu haram akan terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.